Kali ini dari Arab Saudi nih Mon, geger karena ada pertunjukan tari samba di salah satu festival kerajaan yang menampilkan para penari dengan pakaian terbuka. Apalagi pertunjukan ini turut ditayangkan di TV pemerintah El Ekbaria. Mengutip Al Arabi, 3 penari asing muncul di festival musim dingin Jazan dengan menggunakan kostum khas samba layaknya di Karnaval Rio de Janeiro, Brazil. Pasalnya, di Arab Saudi, sebagian besar wanita lokal masih mengenakan jubah tradisional yang tertutup di depan umum. Bahkan sebagian masih menggunakan cadar atau nikab. Meski begitu, sejumlah pelonggaran sudah dibuat Saudi dalam beberapa tahun terakhir oleh putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS yang menjadi pemimpin de facto. Sebagian pihak meyakini sejumlah reformasi dilakukan MBS untuk mendiversifikasi devisa negara dari minyak. Wah, Arab Saudi heboh ya ini Aneke. Padahal katanya penampilan di TV itu juga pakai disensor juga loh di pakaiannya, di pakaian penarinya. Jadi ya sebenarnya nggak kelihatan juga tapi blur-blur. Iya memang, tapi kalau kita lihat tadi dari gambarnya ya Mon, memang ini udah seperti penari kabaret begitu ya. Jadi ya mungkin dari yang biasanya lihat yang berhijab lalu pakai cadar begitu ya, tentu ada transisi di sini, jadi belum biasa. Karena selama ini kan Saudi memang identik juga dengan tertutup begitu, dengan negara yang agamis. Ternyata Pangeran MBS ini mulai memisahkan hal keagamaan dengan kenegaraan. Jadi seperti konser musik, bioskop, sampai balapan mobil Formula One ini juga digelar di Arab Saudi. Istilah kerennya mungkin impor sekularisasi begitu ya. Bener sekali, ini kayaknya Arab Saudi makin keren ya Aneke. Nah kayaknya Pangeran MBS sadar ya devisa negara ini nggak bisa selamanya bergantung sama yang namanya minyak. Apalagi makin kesini dunia kan makin rajin begitu ya kampanye green energy. Nah jadi mesti ada tuh sumber devisa lain yang bisa diandalkan oleh Arab Saudi. Salah satunya pastinya adalah pariwisata. Nah bisa dibilang ya Saudi sepertinya mau buat pencitraan gitu ya. Kalau negara ini enak juga loh jadi tempat hiburan pastinya bagi para turis asing. Iya, saya penasaran juga sih nanti ini akan seperti apa ke depannya kalau memang akan mengandalkan sektor pariwisata begitu ya. Dan kalau kita lihat ini di lokasi seperti pantai pun pria dan wanita sudah bebas pakai swimming suit begitu ya. Perempuan diizinkan untuk mengemudikan mobil dan pergi tanpa pengawasan suami. Kalau buat kita di sini mungkin biasa saja, apalagi yang tinggal di Bali begitu dan mungkin di tempat-tempat wisata itu sudah biasa. Tapi kalau di Arab Saudi ini kan tentu pasti akan terjadi perbedaan yang mungkin akan menciptakan kontroversi di sana. Benar sekali, dari negara agamis akhirnya sekarang semakin lama semakin modern gitu ya. Nah tapi karena perubahan ini terhitung cepat banget, ada pertentangan juga nih di pihak akar rumput ya. Pastinya ini nggak bisa dihindari ya kalau nantinya ada pertentangan-pertentangan yang datang. Iya, dan sekali lagi Mon, jangan disamakan dengan negara kita ya, karena di sana itu bukan demokrasi sistem pemerintahannya. Jadi perubahan memang ikut dengan apa yang disampaikan oleh istana. Kalau memang tidak suka reformasi versi MBS ya mungkin akar rumputnya ini boleh kasih masukan alternatif untuk devisa negaranya apa. Mungkin nantinya MBS mau bikin Coachella versi Arab Saudi gitu. Kita akan lihat nanti seperti apa ya Mon. Iya, kalau ada Coachella Arab Saudi sih sepertinya ya bakal menggegerkan dunia ya sepertinya ada. Oke, kita ke informasi selanjutnya di mana gerai KFC di Australia kekurangan pasokan ayam segar dan juga kentang goreng. Kondisi ini memaksa KFC di negeri kanguru untuk mengurangi beberapa menu. KFC mengaitkan kekurangan pasokan tersebut dengan gangguan distribusi atau rantai pasok. Pandemi telah mengakibatkan pemasok ayam kekurangan staf yang berujung pada terganggunya logistik dan juga kinerja penjualan. Hal ini pun diakui oleh pengolah unggas Australia Inghams yang memiliki kemitraan dengan raksasa makanan saji di Australia. Tanya Australia, gangguan juga dialami McDonald's di Jepang. Mereka juga berhenti menjual kentang goreng karena kekurangan pasokan. Pasalnya, pelabuhan Vancouver, Kanada yang selama ini menangani sebagian besar impor kentang perusahaan dari Amerika Utara terdampak banjir besar sehingga menghambat pengiriman kentang. Ini menarik ya Mon, makan di KFC itu mau makan ayam, tapi sekarang tidak ada ayamnya. Namanya aja Kentucky Fried Chicken, C-nya itu adalah chicken begitu ya. Jadi ya susah kayak kalau kita di sini mau makan bubur ayam tapi tidak pakai buburnya gitu misalnya. Jadi
bingung. Iya, tapi untungnya di sini masih ada nasi dan juga ya mungkin menu-menu lain begitu ya. Nah, pastinya ini juga membuat ya perasaan yang makan burger tapi nggak ada kentang gorengnya itu kan nggak enak begitu ya. Berasanya kayak ada yang kurang gitu loh, Ana. Iya, ini mungkin cocok nih untuk teman-teman yang anti carbs begitu ya karena tidak ada kentang goreng. Tapi sayangnya tidak cuma dialami KFC dan McD ya, karena sebenarnya secara global banyak juga restoran cepat saji yang dibuat pusing sama gangguan rantai pasokan global. Di Inggris dan Skotlandia, Agustus kemarin McD-nya tidak menawarkan menu milkshake. Alasannya karena Inggris kekurangan driver untuk bawa pasokan makanan dari desa ke kota. Bahkan restoran Nandos saja sampai tutup karena tidak punya ayam. Wow, ini memang banyak sekali perubahan ya di era pandemi dan krisis pasokan global ini. Bener sekali, tapi kalau sampai nggak punya ayam sama nggak punya kentang ini kayaknya udah krisis banget ya rantai pasoknya sampai membuat ya kekurangan dua bahan makanan penting itu. Nah untungnya kita di Indonesia nggak sampai kayak gitu ya, atau mungkin belum kali ya Anda kayaknya, tapi jangan sampai ya. Tapi ini memang jadi tantangan untuk restoran ya yang sifatnya franchise karena sejumlah menu utamanya ini harus berlaku secara universal. Padahal bisa jadi di tempat restoran itu berdiri bahan makanannya lagi nggak ada atau lagi kurang begitu ya. Jadi mesti dibawa begitu dari kota mana atau mungkin pulau mana atau mungkin bahkan negara mana, kan sudah memang ada, kita ketahui sudah ada standarnya ya. Jadi harus mengikuti standar itu. Iya, dan semoga saja krisis karena rantai pasokan ini bisa segera berakhir seiring pemulihan dengan ekonomi juga. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan sudah mulai terlihat pemulihan ekonomi, memang belum merata di semua negara begitu ya, tapi kita berharap kalau memang negara-negara suppliernya ini sudah pulih, akhirnya berangsur-angsur semua negara juga bisa semakin pulih begitu ya. Dan kita akan beralih lagi ke informasi menarik lainnya, kali ini dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo dan fasilitas MotoGP Mandalika. Ini kita lihat Presiden sedang menunggangi sepeda motor Kawasaki W175 custom dari Bandara Zainuddin Abdul Majid hingga ke sirkuit Mandalika. Jokowi mengenakan jaket hitam dengan logo G20 di dada. Sang kepala negara juga langsung menunggangi motor custom dengan tulisan RI1 dan Jokowi. Ya, Jokowi menjajal jalan bypass Bandara Internasional Lombok Sirkuit Mandalika dengan motor itu. Presiden meninjau kesiapan sejumlah infrastruktur penunjang MotoGP Mandalika 2022 yang akan digelar pada 18 Maret mendatang. Rombongan Presiden dijadwalkan berhenti di beberapa lokasi untuk mengecek langsung sarana dan juga prasarana pendukung dari penyelenggaraan MotoGP seperti fasilitas sirkuit, jalan, dan juga penginapan. Setelah itu, sang kepala negara akan menyambangi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jokowi juga dijadwalkan menghadiri peluncuran In Journey Holding BUMN Pariwisata dan pendukung di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Wah, gimana Monica, Presiden kita keren ya motornya. Keren loh, jarang kan ada kepala negara yang bisa langsung mencoba atau jadi simulator kedatangan penonton MotoGP begitu. Benar sekali Anda, Presiden diagendakan simulasinya mulai dari kedatangan dan juga jalan menuju sirkuit, terus lanjut ke tempat PCR dan hingga ke tempat penukaran tiket sampai dengan masuk di tribun circuit. Iya, kira-kira Pak Jokowi kali ini menunggangi motor dan langsung jadi simulator MotoGP, apa ya? Ada pesan apa nih di baliknya nih? Saya jadi penasaran. Kalau saya rasa ya, Anda dan juga pemirsa, ini pesannya gunakan produk-produk made in Indonesia. Karena Presiden kan menggunakan outfit yang merupakan produk dalam negeri dan juga tadi ada tulisan G20 ya di jaketnya ya. Iya, ini mungkin merupakan satu rangkaian juga ya untuk memeriahkan G20. Nah memang biasanya outfit yang digunakan Presiden langsung viral kan, terus langsung muncul tuh jualannya di berbagai marketplace online. Misalnya jaket Jokowi, sepatu Jokowi, sampai helm Jokowi. Saya jadi penasaran nih siapa fashion stylist di balik outfit Presiden. Apakah memang istrinya Ibu Iriana atau memang ada tim khusus yang untuk mengurus OOTD Presiden gitu ya? Iya, dan juga pastinya beruntung ya Anneke ya brand-brand yang digunakan oleh Jokowi karena pasti langsung habis. Laku keras. Ya laku keras ya setelah dipakai oleh Presiden, jadi sepertinya ya dapat endorse gratis dari Presiden atau orang nomor 1 RI gitu ya. Langsung dari kepala negara ya. Oke.